Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi baru SMK Pancabakti Banjarnegara tahun 2021-2022. Mari yang pertama dan yang utama kita tiada hentinya panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Allah hari ini mempertemukan kita, menjadikan kita menjadi satu keluarga SMK Pancabakti Banjarnegara. Mudah-mudahan pertemuan awal ini walaupun daring akan menjadi awal kekeluargaan kita yang menjadi asbab hidayah, yang menjadi asbab keberkahan, kesuksesan, kemuliaan kita semuanya dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat wassalam berbarengan ayat salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita akan tersedap menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang benar-benar akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ini anak-anakku, siswa-siswi baru SMK Pancabakti Banjarnegara. Hari ini alhamdulillah kita bertemu. Saya memperkenalkan diri dulu. Saya M. Usman Fauzi, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Sebetulnya biodata kami, saya sudah ngajar di SMK Pancabakti Banjarnegara ini mulai tahun 1999. Kalian pasti belum tahu. Sampai saat ini pernah beberapa kali menduduki di WMM, WK Kesiswaan, pernah di Sarpras, dan sekarang ini dipercaya, diberi amanah menjadi Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Saya ucapkan selamat datang, selamat bagi semua anak-anakku, siswa-siswi baru SMK Pancabakti Banjarnegara tahun 2021-2022. Hari ini materi yang akan kita bareng-bareng bahas tentang penguatan pendidikan karakter. Sekali lagi, penguatan pendidikan karakter atau PPK dan tata krama siswa atau sopan santun siswa, begitu gampangnya. Kita ketahui bahwa penguatan pendidikan karakter atau PPK ini memang diperintahkan, ada dasar-dasar hukumnya. Diperintahkan kalau dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, juga di Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017, ada lagi di Perpres atau Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 dan lain sebagainya. Kalau dari definisi PPK itu sendiri adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat apa? Memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, olahraga bahkan. Ya, dengan perlibatan kerjasama antara satuan pendidikan dan keluarga masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental. Ini memang lagi dibentuk karakter yang memang sangat dibutuhkan saat ini. Maksud dan tujuannya adalah membangun dan membekali peserta didik
generasi emas Indonesia tahun 2045 sebetulnya, dengan jiwa Pancasila. Juga untuk mengembangkan plafon pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan pada karakter sebagai jiwa utama. Juga yang ketiga adalah merevitalisasi dan memperkuat kompetensi pendidikan, tenaga pendidikan, peserta didik, masyarakat dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK. Jadi pada intinya, mari di sini sekarang ini banyak orang pintar, tapi banyak orang keblinger, bahasanya begitu. Jadi pintar-pintar banyak, tapi banyak, mohon maaf, oknum-oknum koruptor yang biasa menipu, yang biasa mengambil bukan haknya dan lain-lain sebagainya. Ini yang sebetulnya kita lagi didik. Kalau orang-orang negara maju pun sudah demikian. Mohon maaf, ini negara-negara maju. Pernah ada seorang yang sering datang ke negara maju mengatakan, orang-orang luar negeri, orang-orang Jepang contohnya, mereka orang tua itu lebih khawatir anaknya tidak bisa antri daripada tidak bisa matematika. Dalam artian kalau matematika menyimpulkan sebuah, ya istilahnya keilmuannya, tapi antri itu adalah karakter atau budaya. Mereka gampang membuat orang pintar, tapi mereka belum bisa mencetak orang-orang yang berkarakter kuat. Maka hari ini implementasi PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai, karena dasar negara kita Pancasila tentu. Kemudian nilai-nilai religius agama nanti akan menguatkan bagaimana kejujuran, toleransi, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan ini, cinta tanah air. Ini menjadi penekanan, menghargai prestasi komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. Itu sebetulnya yang ditekankan itu. Jadi mohon nanti anak-anak masuk Pancabakti, ya jiwa Pancasila harus ada, agamanya yang beragama Islam. Ayo sholat, jangan mengaku agama Islam malah sholatnya bolong-bolong. Ayo jujur, jujur itu mujur, jangan termakan slogan setan, jujur ajur katanya. Enggak, itu slogan setan. Jujur insya Allah mujur. Orang-orang yang jujur, dia calon-calon orang yang maju. Tapi juga harus bekerja keras, ada kreatif, ada kemandirian, ada semangat kebangsaan, cinta tanah air. Hargai prestasi, komunikasi, cinta damai dan lain sebagainya. Itu harus memang demikian. Jadi pada intinya, orang itu yang punya karakter itu individunya harus didukung. Maaf, religiusnya, keagamaannya harus juga memahami bahwa kita itu makhluk sosial. Jadi tanggung jawab bersama, toleransi terhadap sesama. Kemudian kita ada alam, maka juga harus harmonisasi dengan alam. Karena kita hidup di Indonesia, tentu dasar-dasar tentang negara kita, aturan-aturan kita memang harus kita laksanakan juga. Jadi pengembangan nilai-nilai karakter tadi sudah saya sebutkan. Sekali lagi, anak-anak harus agamanya diperkuat. Jangan sampai hanya sekedar label agama. Kemudian kejujurannya, toleransi, kerja keras, kreatif dan lain sebagainya sebagai nilai utama harus betul-betul kita canangkan. Saya memahami, kita paham sekarang hari ini, ya Allah, yang beragama Islam, Masya Allah, anak-anak sekarang kita yang namanya korban-korban HP, mohon maaf gadget, atau menjadi budak-budak HP sudah di mana-mana. Kenapa saya katakan korban HP, budak-budak HP? Ya, dia waktunya habis oleh HP, pemikirannya habis oleh HP, tenaganya habis oleh HP, uangnya tanpa terasa disedot HP. Apa hasilnya? Coba, ini banyak-banyak yang laki-laki
Kalau HP-nya, gadgetnya sudah miring, 2 jempol sudah bekerja, Anda sedang apa ini? Sudah jelas lagi nge-game. Coba Anda perhatikan berapa menit. Anda perhatikan coba. Saya sering juga memperhatikan termasuk anak saya. Mohon maaf, kalau nge-game dia kalah itu marah atau jengkel. Tapi kalau menang dia tambah penasaran. Coba hasilnya apa dari itu? Ini hanya nafsu saja. Mari kita kendalikan. Ayo dikendalikan. Yang suka ML, yang suka FF, yang suka PUBG, mungkin ini banyak komunitas-komunitas. Anda masuk Pancabakti nanti diatur biar paling tidak bermanfaat, dan ini akan kita kembangkan. Suatu saat pakai HP positif, suatu saat pakai HP harusnya menghasilkan. Itu yang kami inginkan. Jadi mana kondisi sekarang ini penyalahgunaan teknologi, penyalahgunaan ya zat-zat adiktif itu banyak, bahkan mohon maaf karena tenaga tidak tersalurkan dengan total. Bahkan kadang-kadang generasi saat ini banyak yang terjerumus dalam pergaulan bebas, sehingga belum selesai sekolah malah sudah dapat ijazah dulu. Jangan sampai, alhamdulillah. Jadi mari sudah bergabung di Pancabakti, karakter dikedepankan, jangan terbawa oleh nafsu. Jadi nilai-nilai yang tadi saya sebutkan di atas di Pancabakti ini coba diterapkan. Jadi ada nanti insya Allah jamaah bersama, ada berjamaah. Kegiatan PPK yang lain adalah cinta lingkungan. Nanti ada kebersihan bersama, termasuk kelasnya tanggung jawab masing-masing kelas, lingkungan, ya, penanaman pohon, bunga dan lain-lain sebagainya. Ada nanti religiusnya tadi. Kemudian ada juga dilatih bagaimana tata upacara yang benar, apel pagi yang benar. Ini yang kadang-kadang ngapain sih apel pagi? Apel pagi atau tata upacara ini adalah untuk menunjukkan kedisiplinan, ketertiban. Jika sudah tercermin begitu, maka insya Allah di dalam apel pagi atau upacara bendera itu pun insya Allah akan diberikan sesuatu yang ya materi-materi oleh pembina apel itu, sesuatu hal yang penting-penting agar paling tidak ada pemahaman yang sama, ada informasi penting yang memang harus dilaksanakan di SMK Pancabakti ini. Dengan demikian insya Allah termasuk nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Pancasila akan dimasukkan di situ. Ya, kemudian juga ada olahraganya. Nanti baris berbaris ini kelihatannya kalau di Pancabakti kadang-kadang memang ada ya, tentara. Ini kok baris berbaris kok ya? Ini nanti terus terang bagi anak-anak yang mau masuk ke kelas industri juga akan dilatih baris berbaris. Baris berbaris kelihatannya hanya sekedar itu, tapi ini membina berbagai macam sikap, disiplin, tepat waktu, memahami perintah, kemudian kebersamaan dan lain sebagainya akan terbentuk di situ. Kalau Anda sudah bisa memahami bagaimana peraturan baris berbaris, itu juga ada pembentukan karakter di situ. Saya ingat betul karena di Pancabakti ini tiap tahun ada orang Jepang yang datang ke sini. 3 minggu orang Jepang datang ke sini dalam 1 tahun mesti ada. Ya mohon maaf kalau pandemi ini memang belum. Jadi di situ tingkat kerja di sana itu luar biasa. Dan ketika mau kerja mau apapun ada apa dulu, ada baris dulu, ada absen dulu dan lain-lain. Orang Jepang kesini melihat pendidikan karakter di Pancabakti pun, ya itulah Pak. Di Jepang itu juga begitu. Ya,
Juga ada tata cara adab, bagaimana masuk bengkel, bagaimana masuk kelas. Ini dilatih bagaimana agar kalian yang akan disiapkan di dunia industri nanti memang siap. Bahkan di dunia industri yang bagus-bagus itu menerapkan nanti ada 5R-nya nanti. Jalan harus di mana, bagaimana sikapnya, masuk ruang bagaimana menghadap guru, bagaimana menghadap mungkin guru piket dan lain sebagainya, Ternyata ada aturan-aturan sehingga nanti bisa memahami di sekolah dilatih, nanti di masyarakat, di dunia industri, dunia usaha kalian bisa menerapkan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, kalau tadi materi PPK, penguatan pendidikan karakter, hari ini yang bab kedua adalah tentang tata krama siswa. Oke. Tata krama atau adat sopan santun atau sering disebut dengan etika telah menjadi bagian dari hidup kita. Tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara manusia setempat. Tata krama juga bisa diartikan terdiri adalah atas kata tata dan krama. Tata berarti adat, aturan, norma, peraturan. Krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Ini tata krama arti. Dalam pergaulan sehari-hari sering kita jumpai manusia dengan tipikal, ada kedongdong ya. Kedongdong itu memang halus di luar tapi ya kasar di dalam. Tapi ada tuh kan tipikal durian, kelihatannya kasar tapi dalamnya halus. Oleh karena itu, mari kita apa adanya, ya, jujur dari luar kata-katanya, dari dalam sama halusnya. Ya, tata krama ini ya memelihara lidah kita pertama. Jangan menyinggung perasaan orang lain. Jangan memotong ketika orang lain lagi bicara yang penting. Perhatikan antara Anda dengan berbicara dengan yang baik. Pokoknya intinya karena waktu jualan. Ini anak-anak sekalian, ketika tata krama itu dilakukan, gambarkan orang yang akan diajak bicara, orang yang akan diajak interaktif itu, gambarkan dulu bahwa orang lain itu diri kamu sendiri. Namanya dalam Jawa itu tepo sliro, bisa disingkat begitu, atau tenggang rasa kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kamu mau bicara dengan orang lain, gambarkan orang lain itu adalah dirimu sendiri dulu, sehingga kamu akan bisa mengukur ini menyakitkan atau tidak, ini baik atau tidak, dan lain-lain. Sebetulnya cara berjalannya, cara makannya, tata cara menggunakan fasilitas umum, ya ini harus juga dilakukan. Termasuk di Pancabakti ini nih, ada 3S nanti. Apa 3S itu? Senyum, sapa, salaman. Senyum, sapa, salaman. Jadi kalau masuk Pancabakti, tolong wajah-wajah yang kesal itu dihilangkan, senyum. Kalau orang senyum itu pasti akan sudah enak dipandang. Sapa dengan apa? Salam. Kalau yang beragama Islam, assalamualaikum gitu. Salaman kalau memungkinkan salaman. Kenapa? Ya karena hari ini lagi pandemi. Tentu ada batasan-batasan untuk melakukan. Jadi tata krama di sekolah ini ketika ada pandemi COVID-19 yang lagi tetap mengganas ini, tolong 3M-nya tetap dijalankan. Jadi memang pakai maskernya, ya kalau memang lagi tidak ada kemungkinan pakai masker. Cuci tangan, jangan berkerumun, nanti juga akan diukur suhu di sini tentu saja. Ini tata krama yang memang harus dilakukan di sekolah Pancabakti ini sebagai wujud ya bahwa kalian adalah sudah masuk
menjadi calon anak panca bakti. Termasuk tata tertib seragam nanti. Hari Senin, Selasa pakai apa? Abu-abu putih, ya. Sepatunya hitam diusahakan, ya mayoritas lah. Kemudian Rabu Kamis ada nanti baju identitas dan celana identitas, ya sepatunya hitam, kaos kaki putih, nggak apa-apa. Tolong kalau Jumat nanti ada baju pramuka, ya. Kemudian kalau praktek atau olahraga ada werpak, ada kaos nanti, jadi ditaati. Cuma nanti juga baju dan celana dalam ukuran yang standar ditentukan, tidak kemudian dirubah menjadi pensil dan lain-lain yang kadang-kadang memang secara anak muda mungkin lebih gaul, tapi nanti di perusahaan itu mencerminkan kurang apa ya, masih ada bau negatifnya, kurang bagus. Tuh yang dapat saya sampaikan. Nanti ada tugas ya dari peserta, bagi kalian peserta didik calon peserta didik baru, nanti share saja, insya Allah lewat grup-grup kelasnya ada tugas kerjakan. Nanti insya Allah ada hadiah menarik bagi kalian yang mau menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Mudah-mudahan Allah betul-betul mengumpulkan kita menjadi warga SMK Panca Bakti Banjarnegara mulai tahun ini, menjadi asbab hidayah keberkahan. Kita semuanya akan mendapatkan curahan rahmat hidayah maunah dari Allah, sehingga sukses mulia dunia sampai akhirat. Dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Hidup ini memang harus jadi ibadah. Itulah moto bahwa hidup ini untuk beribadah atau untuk ibadah, sehingga insya Allah kita akan sukses mulia dunia akhiratnya. Yang baik datang dari Allah, yang jelek datang dari saya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.